Luar biasa semangat. Terima kasih hadir Iya, di B-Radio iya, Indonesia nih ya, heeh, jauh-jauh bisa datang untuk berbagi informasi luar mhm. biasa. Rahasia sehatnya apa, Bu? Sehat kita harus terus menebar kebaikan, penuh dengan niat ikhlas, penuh Ya, dengan insya Allah memberikan manfaat bagi sesama. Yang baik. pastinya setiap langkah kita tuh dapat pahala, insya Allah. Itu sih Dan Mas. Bu Ani ini Ya, sobatku merupakan salah satu dari pengurus Pusat Wanita Syarikat Islam ya. betul. Dalam kesempatan ini sebagai Ketua Lembaga Ekonomi Kreatif. Betul. Baik. Bu, kita lagi ngomongin soal gadget ini ya. Ya. Terkait dengan pengasuhan. Tadi di awal udah banyak cerita. Sebetulnya ini jadi permasalahan tersendiri, tapi dari sudut pandang Ibu sendiri, kenapa ya orang tua ini mesti aware dengan penggunaan gawai yang dilakukan oleh anak-anak? Ya, apalagi di era digital zaman sekarang ya, zaman now ini semua kegiatan itu pasti anak-anak tuh sudah pegang gadgets ini ya, HP-nya Mm-mm. masing-masing. Betul. Nah, disinilah peran orang tua sangat penting karena ini ada dua sisi pisau yang akan memberikan manfaat luar biasa atau akan memberikan malah musibah dan sangat berbahaya. Jadi di sini kita sebagai orang tua kita harus mengikuti alur anak-anak kita. Jadi kita nih juga harus mengarahkan misalkan kegiatan di rumah pagi hari sampai dengan nanti malam itu kita sudah harus musyawarah atau dengan semuanya keluarga bahwa hal-hal yang harus diperbolehkan membuka HP kita ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dikesampingkan HP kita itu harus kita sudah arahkan. Jadi kalau kita memang bisa pintar ngatur waktu, HP ini justru kadang menghasilkan rezeki yang luar biasa, ya kan? Nah, kalau kreatif gitu Kreatif, ya, bisa malah anak-anak tuh menghasilkan semangat, uang. jadi dia berkegiatan sosial semangat, kita upload, nah temannya tuh malah jadi motivasi kan. Jadi bahkan sebagian besar kalau dari zaman sekarang itu banyak yang dapat beasiswa gitu Mas, jadi kan dari info-info yang luar biasa, oh ada Oh infonya iya, apa ini, nah betul, betul, pertukaran betul. pelajar gitu, Mm-mm. bahkan jadi sebagian besar itu jadi kita tuh ilmu komunikasinya, jadi info-info yang bermanfaatnya juga banyak. Begitu Iya, pula kalau dengan anak yang kreatif, oh dengan HP ini zaman sekarang semua kan serba medsos ya. Kalau kita bisa berdikari usaha, oh jadi kita ngupload itu kan jadi semangat tapi memang yang menghasilkan rezeki iya, seperti itu. Jadi orang tua pun harus mengarahkan ini ya kita pakai HP boleh kalau sudah misalkan kita orang tua harus jadi contoh dulu gitu. iya. Misalnya kita harus wajib kalau boleh pegang HP jam 4 sebelum subuh udah harus bangun. Kalau nggak tahajud, saya pribadi ya dengan keluarga mungkin Mm-mm. bisa jadi motivasi. Iya. Kalau anak saya kelas SD kelas 2 aja kalau nggak tahajud, HP hari itu saya sita. Karena masih Nah, kecil. ada reward dan Iya. punishment. Jadi disitanya 3 hari Mas. Jadi dia bilang, aduh karena nggak tahajud satu malam gitu kan. Jadi dia harus bangun jam 4, kita tahajud bareng, kita sholat subuh berjamaah gitu kan. Nah setelah itu kan kita langsung kegiatan buat sekolah kan. Nah dari subuh itu sampai waktu sekolah kan HP mati dan di off kan. Begitu pula hati-hati kalau yang di rumahnya ada wifi, ya kan wifi itu Iya, kan 24 jam. betul. Kadang aduh astagfirullah ya banyak bahkan yang bermasalah. Bahkan mainin HP karena wifi-nya on terus, dia tidur jam 12 malam. Yang ada boro-boro sholat subuh Mas, sekolah aja kesiangan. Nah, dampak Kuliah, negatifnya itu ya. nah kuliah sampai ditegur misalnya selalu kesiangan gitu kan. Nah itu dampak negatifnya. Jadi kita ke orang tua harus on nih wifi nih, cabut kita Mas. Kita bukannya saklek, bukannya galak, karena demi kebaikan kan. Nah, Jadi anak mumpung masih kita didik, masih usia-usia masa apa namanya masa menyerap ilmu ya kita harus agak tegas. Kalau mereka sudah balik, sudah besar, kita ngasih taunya pun agak harus mereka sudah punya kesadaran masing-masing iya. seperti itu. Baik, jadi ada screen time gitu ya untuk Betul, penggunaan media sosial gitu. betul, Tapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Ani bahwa sebetulnya kalau kita punya kesadaran terkait dengan informasi-informasi penting apa yang kita bisa dapatkan sesuai dengan kebutuhan tadi ya banyak banget sebetulnya ya tadi ya untuk mendukung studinya. Karena saya ngerasa zaman dulu gitu ya ya. nggak ada gadget susah banget cari. Masya Allah gitu ya. Oh boleh kan diupload ya kan, Ya. penyemangat gitu. Jadi dia misalnya lagi bikin karya tulis atau dia misalnya lagi menjual produk dia, kan
semangat tuh Iya. ngupload buat jualan besok misalnya, buat acara besok upload dulu. Oh, Kan jadi besok udah tinggal ini menarik ya. Jadi orang tua juga bisa merangsang atau mengarahkan anak itu untuk menggunakan medsos untuk hal-hal yang produktif gitu betul, ya. betul. Harus materi yang produktif. Bahkan saya bilang gini, hati-hati ya gitu. Anak-anak, saya selalu bilang anak-anak Umi pintar semua gitu Iya. ya. Saya mohon izin bukan mengarahkan ke saya pribadi karena lebih baik nyontohin sendiri kan daripada bicara yang lain yang belum ada buktinya gitu ya. Semoga semua pasti yang lain pun lebih sukses ya kan. Jadi banyak sekali yang bermasalah pun gara-gara HP ya Iya. kan. Jadi dia karena rasa dia kurang produktif, ngelihat orang seperti ini seperti hanya flexing ya, menunjukkan kemewahan, menunjukkan hanya makan-makan, menunjukkan jalan-jalan, itu apa artinya gitu kan, hanya buat yang lain. Kalau yang mampu iya, apalagi kita setelah pasca Covid kan, Iya. orang kan banyak yang masih baru beranjak, masih baru belajar lagi memperbaiki ekonomi seperti itu kan, ya akhirnya banyaknya permusuhan. Nah. Bahkan suami istri banyak sekali masalah. Saya mohon izin kalau habis kajian ibu-ibu tuh ngumpul, Bu Haji, suami saya begini, Bu Haji, ekonomi begini, Bu, ya Allah, pada semua nggak ujian ya. Itu karena kok bisa ya, misalnya ngelihat orang dari medsos, saya bilang itulah. Jadi jangan ngelihat orang tuh kehidupan orang. Iya. Jadi pepatah mengatakan biar hidup kita tenang, pompa terus nih, produksi kita apa, yang terbaik ibadah kita apa, usaha kita apa. Jangan melihat kegiatan Iya. orang, malah kita akhirnya minder. Kita keadaan suami kita begini, malah kita yang ngedumel. Nah, gitu. Apalagi perempuan ngambek. Karena yang dilihat kalau di medsos itu artis Korea gitu ya. Pas dilihat di rumah bapaknya kok seperti ini gitu ya. Iya. Nah, ini memang bicara tentang dampak dari medsos itu kadang kita suka jadi ngelihat pencapaian orang yang kadang kita nilai instan gitu ya. Dan tadi mungkin ada sebagian orang yang memang cuma pamer doang gitu. Akhirnya bikin kesehatan mental juga terganggu gitu ya, Bu ya. Iya. Banyak sekali seperti itu, bahkan banyak terjadi apalagi kita suami istri ya. Hanya akhirnya rasa curiga, ngecek-ngecek HP suami, Iya. ngecek-ngecek HP istri, akhirnya timbul prasangka yang suuzon. Terjadilah banyak perselingkuhan, banyak perceraian karena itu dari ya namanya dunia medsos ya zaman Iya. sekarang. Kalau kita nggak aware, kita nggak terbuka, ini tuh relasi bisnis, ini tuh relasi organisasi misalnya apa, kan jadi prasangka buruk gitu. Betul. Jadi alangkah baiknya kita pun dengan suami istri terbuka, kita jelasin ini loh teman-teman saya, ini loh kolega saya seperti itu. Dan juga dalam medsos ini jangan sampai malah menjadi pisau yang berbahaya buat kita. Kalau bisa, kalau pengen hidup kita tenang, yang nggak perlu kita lihat nggak usah dilihat. Iya. Gitu ya. Maksudnya pepatah itu betul. Teruslah perbaiki diri, teruslah kita produksi, genjot terus patromak hidup kita, keluarga kita, karir kita, usaha kita, itu akan lebih tenang. Walaupun kita baca misalnya lihat ya sekedar kita jangan ambil ke hati ya kan. Jangan sampai kok teman saya begini, nggak usah. Karena itu hanya lebih baik kita tuh mempertahankan batin kita sehat, kuat, energik, semangat lah, bahagia. Dan ada yang nanya nih, gimana Bu Ani caranya supaya orang tua juga jadi tahu sebetulnya ada nggak misalnya aplikasi atau situs atau apa yang memang tadi ya untuk mengarahkan anak itu jadi ke yang positif. Karena kan orang tua juga kudet gitu ya kalau bahasa anak muda sekarang, jadi nggak tahu juga gitu mau ngarahinnya kemana karena dia nggak tahu. Gimana nih supaya orang tua bisa belajar lebih dulu juga atau belajar cepat juga dengan perkembangan yang ada, karena kadang-kadang anak kan udah tahu lebih jauh ya. Orang tuanya mau ngarahinnya gimana nih, ada nggak tips cara supaya orang tua juga nggak kudet gitu, nggak kuper gitu ya? Iya, betul ya. Ini juga mungkin PR bagi kita semua bersama ya. Harapan saya sih semoga ke depan kita bisa buat khusus aplikasi muslim ya, yang edukatif, yang membangun, yang juga buat berkarya. Tapi kalau saat ini memang kita itu bisa dibilang ya anak-anak lebih banyak ke game, TikTok, satunya IG atau apa gitu ya. Saya pribadi mungkin kita nih alangkah baiknya kalau anak di bawah umur ya, mungkin anak yang di bawah
SMA gitu. Kalau dia buka HP kita temenin dulu sementara ini. Oke. Dia kan kalau kita agak keras anak juga akan susah ya Biasanya dibilangin. lari gitu ya. Malah dia ngumpet-ngumpet nanti. Wah, buka apa nih, buka apa. Bahkan astagfirullah ya banyak terjadi sekarang banyak beredar yang seperti pencabulan, Betul. ya kan? Kayak ya hal-hal yang di luar norma-norma itu karena dari anak SMP terjadi begini misalnya. Iya. Di kebun ini sesama anak SMA terjadi ini, itu kan karena medsos, akal mereka tuh melihat yang tidak layak gitu loh. Iya. Itu jadi alangkah baiknya kita juga aplikasi ataupun grup-grup, biasanya tuh ada grup-grup, misalnya grup-grup yang lebih agamis ya, misalnya anak-anak misalnya yang sholawatan gitu, atau misalnya kita yang ibu-ibu tuh ada grup-grup yang satu hari satu hadis atau apa, anak-anak juga cari yang khusus buat anak-anaknya gitu, Diarahkan dan ke situ ya. gitu. Sementara kita belum ada ya aplikasi yang khusus Islami, tapi kalau grup-grup WhatsApp itu yang misalnya kajian pagi, misalnya subuh menjelang maghrib ada itu khusus, dan kita cerita ke anak-anak gitu. Ya, ini ada nih, Dek nih ya, Nah, coba ikut gabung betul. gitu ya. Misalnya sekarang hari ini kan subhanallah tentang hari Arafah. Betul. Jadi saya mohon juga mudah-mudahan sebuah keluarga muslim kepada puasa Arafah. Kita 3 hari yang udah lihat tuh, ayo kita cari deh, coba di Google misalnya, kita cari keutamaan puasa Arafah. Anak saya semua nyari tuh, entah kita begini ya, dosa kita dihapusin. Jadi anak tuh nyari. Jadi kita ibu ini harus, misalnya nanti Muharram, kita ngasih anak yatim apa ya pahalanya, dia cari kan, paling nggak dari Jadi, Google aja. orang tua Google itu Drive. memancing dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tadi supaya anak itu memanfaatkan media sosial itu untuk mencari sesuatu yang bermanfaat gitu ya, Mbak Ani ya. Betul. Jangan sampai ya, kadang saya kalau jalan di suatu tempat, anak tuh sampai kayak matanya merah ngeliatin game gitu, game. Betul. Ibunya sibuk belanja, anak disuruh duduk di samping eskalator, yang saya takut ya kan, ibunya belanja dia game terus kan berjam-jam. Aduh, jangan dilepas begitu. Kalau kita lagi sibuk, tolong di sini HP Umi pegang dulu ya, pinjem HP di tas dulu, anak kita ajarin gitu. Paling nggak kita ajarin cara menawar, cara belanja. Jangan sampai pas kita sibuk anak tuh HP kita biarin. Iya, karena kebersamaan bersama orang tua itu kan momen penting ya. Betul, jadi kenapa kita bisa deket ya, karena tadi ya, karena pada saat kita berada di rumah, berada di pasar, dimanapun komunikasi terus sama anak. Jadi jangan sampai kita bawa anak tapi kayak nggak ngobrol sama mereka gitu ya. Betul, bahkan zaman sekarang mungkin kita bisa lihat kadang ibu-ibu tuh pengen tenang nih, kasih HP. Nah itu. Dan itu. ini Bani, kita tuh kadang karena sayang kadang ya, hadiah ulang tahun itu handphone gitu ya, dan itu kan bisa jadi tadi 2 mata uang ya. Nah, gitu. Itu gimana tuh kalau menurut Bu? Iya, mungkin sebelum dikasih memang ya, zaman sekarang juga anak kalau nggak punya handphone juga kasihan ya, misalnya nanti kudet ya, dikucilkan juga. Semua ya. temannya anak SD aja semua pasti punya gitu ya. Kadang juga kita misalnya ada paguyuban sekolah atau apa, waktu sekolah nggak boleh bawa HP, tapi mereka punya. Jadi sebelum kita beli juga yang cukup, yang bertahap gitu, nggak langsung yang mahal gitu ya. Itu. Tapi nah, anaknya udah tahu duluan yang mahal. merek yang ini gitu ya kan. Bahkan kita kasih ini yang reward, misalnya kalau HP-nya menghasilkan, misalnya HP-nya ada tulisan-tulisan bagus, misalnya ada apa, hasil apa, nanti Umi beliin lagi yang lebih bagus gitu kan. Jadi dirangsang untuk benar-benar menggunakan handphone tuh untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Gitu. Misalnya ya itu, jangan kita langsung, maaf ya, kita kalau sudah memanjakan anak dari usia kecil, udah besar kita susah ngontrolnya. Susah ya? Susah luar biasa. Bahkan anak bisa tuh nuntut kita di luar kemampuan kita. Nah, itu yang kita sedih ya. Kadang-kadang kan ekonomi keluarga kadang naik turun juga kadang ya. Betul, itu luar biasa ya. Karena saya bicara ini sudah banyak sekali kejadian. Jadi kalau setiap saya habis pengajian atau saya buka bedah kitab, saya kasih waktu tuh setengah jam itu untuk kita saling curhat, terbuka ya, masalah apa. Kebanyakan itu ya seperti itu, anak kok makin besar tuh kayak nggak bisa terkendali gitu. Iya. Malah orang tua tuh nggak bisa ngomong apa, nggak bisa diikutin. Mungkin karena dari kecilnya mau apa selalu diturutin. Diturutin. Sampai ini sih pelajaran buat kita, keadaan kita nggak tahu ya, kesehatan. Betul. Suatu saat ada salah satu saat lagi drop, jatuh sekali, bapaknya namanya Umur ya Mas ya, sudah meninggal.
Jadi anak itu udah nggak bisa kekontrol, jadi ibunya juga nggak mampu, jadi dia apapun keinginan dia tuh jadi kayak maksa gitu. Apa yang bisa, keadaan di rumah apa yang bisa diambil, dia ambil akhirnya. Nah itu, Itulah. karena salah pola asuh yang Betul. dilakukan oleh orang tua. Ya mungkin pas lagi ada tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani, Sobat Bi, kalau dalam bahasanya itu prihatin gitu ya. Betul. Bagaimana mengajarkan mereka untuk hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Dan mohon izin, mental anak yang terpenting. Jadi saya selalu bilang ya, di dalam ajaran kita ya, khususnya gitu ya, bahwa ya Rasulullah gak berpesan alimu auladakum asibaha warimaya. Ajarilah anak-anakmu itu berenang dan memanah. Jadi hidup ini ada fokus. Kita memanah itu kan fokus kan. Kita tuh fokus, oh tujuan hidup kita tuh ini gitu. Iya. Dan selain itu saya tafsirkan juga ke anak-anak, sekarang Umi masih hidup, masih sehat. Suatu saat Umi pun akan meninggal. Saya bilang semua orang hidup itu pasti meninggal. Dan kita hidup di dunia ini pasti ada hasil apa yang kita perbuat. Saya bilang ke anak saya dengan bahasa anak-anak, saya bilang, nih kalau kita pengen pinter, ntar kuliahnya enak, kerjanya enak, dapat suaminya orang baik, saya bilang rezekinya baik berlimpah, itu semua tergantung amalan dari kecil. Saya bilang kalau dari kecil udah ngenurut orang tua, mau cari kemana ridho orang tua, mau cari kemana rezeki. Ingat ya, kalian masih kecil, Umi bilang gitu, dengan bahasa-bahasa kita sambil, misalnya sambil makan kuaci, sambil kita ngeteh atau apa gitu ya. Jadi kita tuh kalau bertindak, kita ngucap nih, berucap nih, lisan kita ngomong apa juga hati-hati, karena ucapan adalah doa gitu. Terus saya bilang hati-hatiin nanti kalau kita nakal, saya bilang itu ada azabnya, ada karmanya. Bukan azab dalam apa, nanti kita kuliahnya dapatnya swasta, nggak masuk yang negeri. Akhirnya kan kita banyak sekali yang mati-matian untuk bayar per semester ya kan, sampai jual aset, jual ini karena masuknya swasta loh ya kan. Mahal Mungkin itu ya. mahal sekali itu ya, banyak yang dialami pasti ibu-ibu sekali mengalami ya. Iya. Dan juga nanti udah lulus, udah dapat gelar kok nggak dapat kerja, malah jadi pengangguran, jadi lagi masalah masyarakat, masalah keluarga. Jadi ini memang merefleksikan bagaimana perjalanan kehidupan ya, sejak dini ditanamkan nilai-nilai itu kepada anak. Mental anak tuh jadi, oh iya kalau saya bohong, takut nanti saya nggak dapet beasiswa misalnya, oh saya nanti nggak dapat ranking gitu kan. Jadi dia tuh udah, dia mau nakal ke temannya pun dia nggak berani gitu. Terus saya bilang sama temen, sama guru, sama saudara, sama semua keluarga pun hati-hati. Baik. Baik, nanti kita akan lebih banyak lagi juga membahas. Tadi menarik ya, seperti yang disampaikan, sudah sempat juga tadi Bu Ani singgung bahwa menemani anak pada saat menggunakan gawai itu salah satu tips ya untuk kita bisa mengawasi. Tapi kadang-kadang tadi apalagi remaja, kadang nggak mau ditemenin gitu. Gimana nih cara merayunya supaya deket, tapi nanti ya. Betul. Kita biar penasaran. Kita jeda dulu Sobat B, silakan kalau ada yang mau nanya di 0812 8770 4833. Usai jeda kita akan bahas ya pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah. Mulai dari dampak positif, dampak negatif, yang memang yang jadi sulit adalah bagaimana nih. Sekarang ini kan udah mulai sadar ya, orang tua ini mulai sadar, oh iya ya ada dampak negatifnya ya, untuk pergaulan lah begitu. Dan bahkan perkembangan mental dari anak-anak. Tadi tertarik pada saat kita bicara tentang salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah deketin, temenin gitu kan anak-anak kalau lagi main medsos. Tapi supaya bisa deket, supaya mau ditemenin, itu ada nggak tipsnya? Bagaimana nih orang tua untuk bisa lebih masuk ke, apalagi kalau remaja ya, gimana nih Bu Ani? Ya, ini masa-masa sangat sensitif ya, apalagi anak-anak di usia remaja itu dia lagi pencarian jati diri. Dia kadang punya privasi yang udah mulai dia tutupin gitu ya. Jadi di sini pentingnya kita sebagai seorang ibu-ibu sekalian, wanita-wanita hebat Indonesia. Jadi kita nih makanya sesuai tadi lagu yang dari Bi Radio ini luar biasa ya. Jadilah kita bidadari surga. Jadi surga apa? Surga bagi anak-anak kita, surga bagi rumah kita, surga bagi suami kita, dan khususnya keluarga dan juga masyarakat kita. Karena apa? Itu semua diawali dari hati kita. Jadi anak kalau kita keras, dia makin keras dan makin lari.
bahkan dia nggak akan pernah mau curhat, nggak akan pernah mau terbuka. Iya. Jadi kita tuh banyak mengalah. Jadi istilahnya seorang ibu itu kita bangun lebih duluan, bahkan tidur kita terakhir gitu ya. Caranya tuh bagaimana? Misalkan dia kalau misalnya lagi waktu-waktu khusus kita kasih, ya kita biarin dia waktu dia sendiri, privasi dia gitu ya. Dan misalnya kita pancing gitu ya, kalau udah lagi pas kita waktu bareng, kita pancing tuh, kita cerita nih masalah kita. Pasti dia pun kalau ada masalah dengan temannya, dengan namanya pergaulannya, dia pun pasti akan curhat kan. Iya. Nah, baru kita lihat emang di medsosnya gimana, gini gini gini, pasti dia akan terbuka lama-lama. Ini loh, nih di HP ini, akhirnya lama-lama semua medsos dia tuh akan cerita seperti itu. Itu salah satu kunci gitu. Dan kita kalau bisa nih ibu-ibu sekalian, kalau sebelum kita tidur, jadi yang lain udah tidur semua, udah rapi, kita udah sholat isya berjamaah, kita sudah makan malam sama-sama, udah kita misalnya di kamar masing-masing, kita buka tuh kamar masing-masing, ada apa. Kalau pas dia lagi kayaknya lagi kesel, lagi ada masalah, pasti dia tuh, sini deh mah, sini deh Umi, ini kok begini sih, pasti dia tuh curhat. Iya. Pasti dengan refleksi sendirinya dia akan liatin HP dia, ada ini loh Umi, ada ini gitu ya. Nah itulah salah satu trik kita seorang ibu. Betul. Seperti itu. Jadi kalau anak besar itu kita nggak cara bilangnya tuh kita juga harus dengan hati ya. Iya. Jangan langsung gitu, malah lihat-lihat gitu, Iya, nggak gitu ya. iya, jadi dia tuh udah merasa, ih gua kan udah gede gitu kan, udah bisa, udah ngerti gitu kan. Lalu anak sekarang kita harus ikutin alurnya Mas, alurnya. Tapi dia lama-lama kalau udah nyaman, anak saya tuh ya, anak kita semuanya pasti lama-lama apapun pasti cerita. Dan itu selalu kita, misalnya kita nih ya, kita bawa ke agama kita, bagaimanapun ridho orang tua itu pasti barokah. Doanya orang tua itu subhanallah seperti Al-Quran berjalan. Jadi dia tuh mau buat apapun pasti minta doa seperti itu. Iya, gitu. baik. Tadi menarik ya yang disampaikan oleh Bu Ani, bahwa kita juga mesti sering-sering ya nengokin anak di kamarnya. Betul. Kadang banyak juga yang cuek Kebablasan. gitu ya udahlah kalau udah naik gitu ke atas, Iya. ya udah nggak pernah disamperin sama sekali gitu. Iya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi, bahkan ya sampai ada yang cerita sampai anak itu mainin HP, mungkin dia kebablas scroll ya kan, ngelihat zaman sekarang kan nggak ada habisnya, tidur tuh jam 1, jam 2 malam. Nah, bangun kesiangan. Akhirnya kan tetangga-tetangga itu kan pada gimana nih anak malam masih rame, ada yang rame lah gitu ya. Ya itu karena HP kan intinya, itulah bahayanya HP. Nah, pasti tanya, jangan mainin HP terus dong, kok misalnya nggak keluar, kok misalnya nggak kerja gitu ya kan, biasanya bisik-bisik tetangga gitu ya. Pas ditegur secara halus, pendekatan, males mandi pagi coba. Karena dia udah kayak kebiasaan, keenakan ngeliatin dunia maya gitu loh. Boro-boro dia mau sholat subuh jamaah, boro-boro dia mau beraktivitas, mau produktif, pagi aja masih ketiduran, bahkan kesiangan. Karena tadi tidak ada waktu atau batasan waktu gitu mereka menggunakan media sosial. Orang atau tuanya gadget, kebablasan, dia malah sibuk sendiri, tidur masing-masing. Jadi usahakan para ibu-ibu soleha semuanya, ibu-ibu yang baik hatinya, luangkan waktu, kita cek semua kamar anak kita, udah tidur. Bahkan kalau bisa, kalau yang udah kecapean, saya bilang jangan taruh HP depan kepala, sampai kepala itu kan radiasi ya. Radiasi otak itu bahaya. Buruk nih. Itu buruk sekali ya. Jadi kalau main HP pun ya misalnya di meja belah gitu ya. Jadi itu kan salah satu kita kan sebagai orang tua, kita buka kamarnya, kadang ya udah di meja bagus. Ya kita sambil usap kepalanya, kita baca sholawat biar hatinya lembut. Nah mungkin ini tambahan ya Mas, jadi kita seorang ibu tuh harus pintar-pintar ya. Namanya kita hidup penuh dengan ujian, cobaan. Ujian pasti ada, ujian rumah tangga pasti ada. Kita semoga lulus dari ujian hidup dunia ini. Salah satunya adalah kita sering-sering banyak sholawat, kita usap kepala anak kita 7 kali gitu, biar lembut hatinya. Baca Al-Fatihah, dada udah tidur kita bacain Al-Fatihah gitu. Kalau lagi ngambek ya kita peluk. Dengan dada kita itu dia kan akan tenang gitu. Nah ini bersentuhan iya. Jadi kita tuh ada
ada apa namanya gerakan yang bikin sentuhan hati. Dan kalau kita nih ibu, nah ini rahasia ya ibu-ibu sekalian, kita ini kalau bisa kalau masak nasi, kita kan semua makan nasi ya Bu ya, makan nasi pasti. Nah jangan kalaupun kita punya pengasuh, ya kan punya orang banyak di rumah, kalau bisa sebelum kita keluar, sebelum kita kerja, sebelum kita aktivitas, kerjaan kita pribadi, kita masak nasi dulu. Jadi air mata tangan ini kan kasih sayang ibu ya. Kita tuh kayak baca sholawat ya. Jadi nasi itu kan diputerin 7 kali seperti berbalik arah jarum jam. Jadi setiap waktu detik itu insya Allah bermanfaat. Jadi kita kayak orang tawaf. Jadi kita kalau begitu kita jadi arah balik seperti tawaf sambil sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 7 kali. Udah rapi, baru kita pasang airnya, kita taruh di magicom. Itu kita sambil ya Allah semoga anak-anak saya, suami saya, keluarga semuanya tuh pada takzim, pada nurut lembut hatinya, menerima hal-hal baik. Kalaupun ada hal kesalahan, keburukan dibilangin tuh mengoreksi diri. Semua orang pasti ada kesalahan kan, pasti ada ujiannya, ada nakalnya, ada keluar egonya. Oh ya Allah, dia bisa sadar gitu. Nah ini kekuatan doa ya. Betul. Seorang orang tua terhadap anaknya itu menjadi penting sekali. Begitu ya. Nah sekarang kenapa anak banyak keras hatinya, yang dibilangin orang tua ngelawan. Aduh, yang kalau dibilangin orang tua nggak kena, malah dia minta tolong orang lain gitu ya. Karena saking udah nggak dengar kata orang tua, ya mungkin itu mohon maaf, mohon izin. Mungkin karena orang tua udahlah masing-masing pesan GrabFood, pesan makanan ini. Kita nggak tahu cara masak orang, ya kan? Bolehlah kalau kita sibuk, ya lauk-lauk boleh beli, paling nggak nasi aja. Nasi kan sumber. Tadi ya, dibuat juga dengan sayang, dengan cinta, dengan doa. Betul itu. Jadi dan itu kan asupan kita. Ya, boleh. Penting nggak sih orang tua juga ikut punya medsos, atau misalnya anaknya punya Instagram, orang tua juga bikin gitu. Penting nggak sih itu? Penting. Dulu saya gaptek banget. Terus terang. Jadi saya itu ya memang kayaknya orang bisa dibilang kurang bisa gitu. Akhirnya anak-anak udah ada yang IG, TikTok, Telegram segala macam. Saya pun punya Facebook. Mungkin teman-teman WSI bisa lihat saya tuh punya cuma bisa Facebook gitu ya. Itu pun dibuatin anak. Jadi Umi tuh kegiatannya bagus-bagus, Umi tuh banyak di ini gitu ya. Ya ampun, jadi dibuatin. Nah, begitu saya punya Facebook, kan pada berteman. Jadi kita bisa ngontrol juga. Misalnya anak saya, oh dapet beasiswa nih ke Jepang. Ya Allah, jarak jauh kan dia di sana. Ya bisa ngeliat, sedih kan. Oh, jadi kita bisa saling controlling, bisa saling sugesti. Nah, jadi ini buat para orang tua juga yang memang punya anaknya yang jauh ya, ke kuliah gitu kan. Kalau kitanya aktif juga di media sosial, tahu ya status mereka, story-nya lagi ngapain gitu ya. Betul. Iya, jadi kita walaupun apa gitu yang kita bisa, buatlah medsos. Jadi kita nggak kudet. Nah, nggak kudet. Emang orang tua sekarang tuh jangan sampai kalah ya. Karena apa? Karena ternyata kalau pas udah tahu kan jadi tahu juga bahayanya di mana gitu ya. Betul. Dan kita juga kalau bisa ngupload juga yang kebersamaan keluarga, atau juga anjuran-anjuran kebaikan, atau tentang hadis, tentang ya motivasi lah gitu. Yang kita tuh berkarakter gitu. Baik. Wani, ini ada juga pertanyaan, kalau udah ada masalah dengan anak terkait dengan media sosial, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Ini kan kadang-kadang kalau baik-baik oke ya, tapi pas kena masalah nih biasanya agak-agak butuh masukan nih, gimana caranya? Betul, seperti bullying gitu ya. Sekarang udah banyak banget yang drop ya, anaknya dibully. Tadi malam juga ada yang sampai masalah di kata-kataan seperti itu ya gitu ya. Aduh, saya bilang itu kita apalagi zaman sekarang yang semua orang udah nyebar gitu ya. Bahkan kita bilang sabar, dan juga jangan pernah dibales. Jangan langsung kata-kataan di medsos gitu kan, makin lama makin runcing, makin panjang seperti itu. Jadi kalau udah kita lagi istilahnya maaf kalau dibilang lagi jatuh lah, lagi diuji, lagi kena bullying, itu kita diem aja dulu, kita terus tunjukkan keberhasilan kita, misalnya dengan kita lebih baik, dapat nilai bagus di kuliahnya, dapat beasiswa lebih bagus, dapat penghargaan misalnya sebagai apa gitu ya, duta sebagai apa misalnya, artinya dibalas dengan prestasi. Betul. Jadi jangan ada masalah itu
main maaf ya kata-kataan, main Iya. jatuh-jatuhin seperti itu. Biarkan seperti burung berkicau, biarin aja, ntar gue hilang sendiri. Jangan dibales gitu. Baik. Tapi kalau misalnya ada anak tadi ya pada saat bicara tentang penggunaan gawai yang mengarah pada pornografi. Nih orang tuanya tahu nih anaknya kok nonton situs porno misalnya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Iya ya, Masya Allah ya, saat ini memang itu banyak terjadi ya. Nah, itu lagi kita kembali pada pendidikan mental kita. Ya, tapi memang psikologis ya. Iya. Semua orang secara emosional juga pengen tahu, ya kan? Kita tentang pun jangan. Jadi kalau nggak boleh nonton begitu, anak juga ilmu itu kan perlu Penasaran gitu ya, penasaran, jadinya bahkan dia tahu takutnya barang. malah berbuat Betul, di belakang kita yang lebih bahaya. Jadi biarin, terus kita ajak ngomong, kalau lagi nonton ini boleh ikut ya, lihat sama-sama gitu. Dan ilmu ini emang ya betul, seks itu betul, kita jelasin itu semua orang manusiawi, semua orang pasti akan merasakan, akan ada waktunya. Jadi kita jelasin gitu, bahwa kalau bisa ibunya juga carilah buku atau misalnya cari situs yang khusus apa itu tentang ilmu seks Iya, gitu, apa kesehatan gitu, tentang reproduksi apa ya. kesehatan reproduksi atau apa perempuan harus menjaga apa Iya. agar tidak terjadi pelecehan, kita harus tahu gitu. Sifat laki-laki begini, perempuan begini. Jadi pernah juga kejadian itu, kita jangan malah diomelin gitu. Iya. Jadi akan cari-cari dengan malah akhirnya malah langsung dipraktekin yang bahaya kan anak-anak akhirnya Iya. yang pergaulan bebas itu. Ya, karena kadang-kadang ya salah dengan treatment melarang dengan kata jangan tanpa ada solusi, malah membuat anak-anak jadi penasaran gitu ya. Betul. Dan saya rasa itu kan wajar ya, namanya emosional ya, manusiawi, orang pasti pengen tahu seperti Iya. itu. Nah, tinggal bagaimana orang tuanya itu bisa menjelaskan, memberikan pengetahuan yang lurus gitu ya. Betul. Nah, gitu. Dan itu ilmu juga kan Mas, Iya, buat persiapan. Cuman kita bilang ini nanti kalau kita udah nikah. Nah, Kita bolehnya tuh kalau udah nikah gitu. Bahkan kalau belum akad nikah baru pelajari khusus. itu gitu. dia. Dan memang mengajarkan pada mereka untuk bertanggung jawab pada badannya. Betul. Ya, apa yang boleh dipegang, apa yang nggak boleh. Tadi ya menarik, mengenal lawan jenis gitu kan, Iya. supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab, apalagi kalau pas pacaran gitu ya. Iya, betul. Itu buat anak-anak ya, khususnya sekarang kan banyak sekali dari medsos itu perselingkuhan, Iya. ya kan. Istilahnya kita bisa jelaskan bahwa kalau saya selalu kita ikankan lagi, jaga badan kita bersih sesuci-sucinya suami dan istri. Apalagi ibu-ibu sekalian ya, sekarang banyak sekali beredar pelakor ya kan. Aduh, kita perempuan di rumah benar, suami kita jujur, tapi yang di luar itu kan ujiannya dahsyat luar Iya. biasa, dari teman, dari ini, oh si ini main ini, sini main ini. Jadi memang itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi kita kasih arahan, saya sendiri dengan suami ya, dengan suami gitu ya, kita ini hidup di dunia sementara. Kalau badan kita bersih, pergaulan kita bersih, ya rezeki kita juga berkah. Kalau kita udah ngotorin diri kita dengan selingkuh atau jajan yang nggak benar, ngikutin karena sama teman nggak enak, ya akan kena apesnya sendiri, rezekinya pun seret, akan bangkrut saya bilang. Dan jaga kita dalam kubur itu, saya pernah agak keras banget sama suami gitu ya. Dalam kubur itu kita tuh sendiri, saya bilang. Di kubur itu kita sendiri, nggak ada teman, nggak ada kantor, nggak ada relasi, nggak ada kolega yang bikin kita kejerumus itu. Tanggung jawab kita, bersihin diri kita, jaga diri kita, saya bilang. Ucapan, tingkah laku, di kafannya dalam kubur sendiri. Kalau kita berbuat zina, rasain azabnya sendiri. Baik. Itu. Jadi memang ini komunikasi di antara anggota keluarga menjadi sangat penting gitu ya Bu ya. Baik. Tapi ada juga yang menarik nih kalau berbicara tentang perempuan sekarang itu kan juga banyak yang bekerja gitu. Biasa bekerja dengan segala rutinitas dan kesibukan yang kadang-kadang juga bawa kerjaan ke rumah, bawa handphone ke rumah gitu ya. Masih tetap hubungan itu urusan bisnis gitu kan. Nih kalau Bu Ani ada tipsnya tersendiri nggak untuk para businesswoman atau wanita karir dengan aktivitas gadgetnya? Karena tadi di awal disampaikan ini kan keteladanan yang juga ditunjukkan gitu ya. Nanti ada yang bilang, kok mama handphonean terus, saya nggak boleh, itu gimana? Ya, betul. Memang kita tuh harus, ibu juga
panutan ya. Mm-mm. Al-Umma Madrasatul Ula. Jadi seorang ibu itu, perempuan itu sekolah pertama bagi anaknya. Jadi anak tuh istilahnya replika diri kita, gimana diri kita gitu. Jadi apalagi kita semuanya kerja gitu ya, kalau bisa ya terakhir buka tentang urusan kerja tuh di mobil lah, terakhir sebelum sampai rumah, kalau bisa sebelum masuk pintu rumah. Kalau udah di rumah, masa iya kita kerjakan dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Masa iya sampai larut malam. Jadi kalau bisa kalau udah di rumah ya ditaruh dulu tuh HP-nya, dilihat anak. Paling nggak kita kan seorang ibu nih punya kewajiban lihat dapur, lihat makanan gitu. Paling nggak kita nggak bisa masak macam-macam, paling nggak nasinya kita masak itu. Jadi kalaupun ada urgen sekali urusan kerjaan, ya paling kalau udah siapin dapur, makanan udah siap rapi semua, izin. Kalau saya selalu izin ke anak, misalnya anak saya ngaji ya, habis maghrib baca surat ini. Aduh, nih Umi ada yang ini nih misalnya. Ini ya, Umi lihat ini dulu penting nih, misalnya Iya. ada ini. Jadi kita pun izin. Jadi anak juga, iya Mi, boleh. Dia juga udah Iya, pengen ke iya. HP gitu ya. Mm-mm. Saya bilang, iya nanti ya gitu. Jadi kita tuh apa namanya, sama anak juga aware gitu ya. Umi ada ini dulu ya. Kita ngomong kayak kita tuh izin gitu. Kalau nggak ada mendesak, nggak ada hujan ya kita udah nggak buka HP. Iya. Heeh. Baik, jadi memang rules di keluarga penting untuk disepakati, kemudian diberlakukan untuk semua gitu ya. Betul, Jadi jangan betul. cuma buat anak saja, tapi juga untuk orang tua yang membuat bersama aturan itu gitu Iya, ya. Iya, betul baik. ya. Bu Ani, ada nggak kegiatan yang memang bisa menjadi sangat menarik begitu kan untuk kita supaya lupa sama handphone gitu. Kadang-kadang apalagi nih sekarang mau long weekend gitu ya. Kadang-kadang Ya. kan ada masa gabut gitu, akhirnya HP ambil lagi. handphone lagi Iya, gitu. HP lagi. Mungkin kalau liburan gitu ya, kita lebih kembali kepada kayak zaman dulu gitu ya. Kita tuh misalnya ke pohonan. Saya kalau liburan kayak kemarin ya, lumayan kan ada 2 hari 3 hari libur. Yuk kita bikin nanam ini agroponik, misalnya sayuran. Kita ajak ke toko bibit-bibitan, kita nanam tuh cabe lah, tomat lah kan. Paling kan kita udah berbuah nih sekarang nih. Iya. Cabe kita mau bikin Indomie tinggal metik kan, senang tuh. Jadi tuh lumayan jeda kayak sehari sampai waktu mau azan asar baru pegang HP kan. Jadi kan cuman kepotong kita sholat, misalnya nanamnya belum selesai gitu. Jadi kita misalnya ke pohonan. Nah kita waktu itu saya misalnya pohonan udah rapi semua nih, ngerjain apa, kita juga harus cari inovasi kan. Nah atau kita beresin lemari-lemari. Nah sekarang misalnya gini, adek sekarang udah gede-gede, baju-baju kita yang kecil kan banyak. Kita kemarin kan ada korban banjir Bekasi, ada korban-korban apa namanya, yang kejadian-kejadian itu kan, ada baju layak pakai yang mau diterima. Yuk kita bedah ini lemari, kita cari baju-baju yang udah nggak kepakai, udah kekecilan, kita kumpulin tuh. Jadi kamar saya tidak langsung mengingatkan memori mereka dari masa kecil. Akhirnya mereka tuh kayak nangis, ya Allah kita, ya Allah, jadi sedih banget gitu, Iya, luar biasa. baik. Iya. Pendekatan batin. Nah, ini juga menanamkan nilai ya kepada mereka tentu saja Mm. dengan bonding antara orang tua dan anak begitu. Nih, Bu Ani, ada juga yang tanya nih, sebetulnya bisa balik lagi ke depan gitu. Kapan waktu yang tepat untuk bisa mengenalkan gadget kepada anak? Kemudian pada saat mengenalkan pertama kali, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Ya, saya kira anak SD pun mereka udah kenal ya, udah kenal karena melihat seluruh aspek, seluruh tikungan, seluruh ruang sudut ya, dimanapun pasti udah pegang HP. Jadi mungkin bisa dilihat anak SD kelas 1 bahkan ada udah minta ya, udah tahu gitu. Itu kalau bisa kita kasih anak tuh HP yang dia udah pintar baca tulis. Kan kalau anak kelas 1, 2, 3 masih ngeja gitu ya, kelas 3 lah paling enggak. Itu pun kita kasih misalnya, kita buka dulu tuh, misalnya ada yang buat belajar, ya kan, ada yang buat mewarnai, seperti itu. Misalkan kemarin kayak masa Covid kan semua tugas sekolah kan pakai HP kan. Betul. Ya, itu mungkin di awal-awal itu sih kita lihat aplikasi-aplikasi pembelajaran itu. Sebaiknya itu sih pendidikan dulu gitu. Nah, jadi aplikasi pembelajaran dulu, istilahnya mengenalkan mereka terhadap gawe itu yang mendukung pendidikan mereka gitu ya. Pendidikan betul. Ini buat ya. sekolah, jadi ini nih Ya, yang iya, dibuka gitu ya. betul. Jangan langsung
TikTok gitu ya, jangan langsung game, Instagram, ya, jangan langsung games gitu ya. Betul. Kalau dia udah menghasilkan dari sekolah, misalnya nilai dia bagus, dapat ranking di SD itu ya, dapat misalnya lombanya tuh pramukanya terbaik atau apa, ih ada pinter, berenangnya juara, ini momen prestasi. Iya. Taruh dong di medsos, kita ajarin dia bikin misalnya IG atau Facebook, baru kan dia mengenal. Tapi nggak boleh yang pamer ya, nggak boleh yang ria gitu. Orang pasti nggak suka. Orang yang suka ya itu biar nggak terjadi bullying itu. Gitu Iya, sih. baik. Ini menarik ya dari tadi mengenalkannya secara bertahap dan sangat smooth sekali ya pada saat ingin mengenalkan Instagram. Oh, mengenalkannya dengan prestasi terlebih dahulu yang raih oleh anak Di sekolahnya ya. Iya, benar. Nih, luar biasa nih Sobat Bia. Kemudian ini bagaimana cara untuk tadi ya udah mengenalkan anak, kalau untuk anak kecil banget gitu gimana? Karena kan sekarang juga banyak ya anak-anak kecil gitu kan, kadang-kadang oh ya usia 2 tahun aja udah ngeliat. Betul. Iya ya, luar biasa. Jadi pernah bahkan nanya gitu ya, sampai anak yang masih baru disuapin aja, ibunya nyuapin, anaknya giniin HP gitu ya kan. Aduh ya ampun, waktu itu saya bilang, ih masih kecil, saya bilang, padahal saya dalam hati tuh miris banget gitu ya. Terus gini, itu masih nangkep lo ngapalin Quran, saya bilang. Coba deh cari itu ada hafalan Quran, biar dia ibu nyuapin, ya pokoknya protein masuk, ya kan. Jadi jasmani rohaninya masuk. Jadi saya juga ke ibunya takut tersinggung kan ya, ya kan ini bisa anak-anak gue gitu ya kan. Saya bilang saya pelan-pelan, nanti pas dia masuk TK dia udah hafal Quran gitu ya. Jadi saya bilang pelan-pelan gitu ya. Saya ini ada ini nih aplikasi ini, itu ada suara-suara surat Ar-Rahman, surat Tabarok gitu kan, juz amma. Itu alhamdulillah ibunya terima, senang. Jadi setiap dia nyuapin ya anaknya sambil dengerin, bahkan udah selesai makan rapi, plak tidur dan sambil dia tuh dengerin Al-Qur'an. Iya, ini menarik ya, karena memang banyak banget juga yang memang lagi menyusui misalnya. Betul, gitu ya. Banyak yang pakai handphone. Pertama memang resiko radiasi itu sangat juga perlu untuk diperhitungkan oleh para orang tua. Di sisi lain, tadi yang dibuka kalau bisa, kalau memang kepaksa banget gitu ya. Walaupun ada yang menyarankan kan kalau lagi menyusui itu bagusnya itu ada eye contact gitu ya. Supaya memang chemistry atau kedekatan anak dengan orang tua tuh memang benar-benar deket. Betul, gitu ya. Ya mendekatkan juga ya. Tapi kalau terpaksa pegang handphone, ya bukalah yang baik-baik. Betul. Kalau anak yang 2 tahun 3 tahun kan udah main game gitu ya. Ya kalau bisa ibunya juga di samping sih, ini ya Dek, bisa mewarnai gunung ya, udah selesai. Ini ya Dek, warnai laut gitu. Ibunya terus ngarahin. Jangan betul-betul full 1 jam 5 jam gitu. Aduh, dia akan ngerjain yang enggak jelas gitu. Baiknya memang gawe itu berada di tangan orang tuanya gitu ya. Bahkan misalnya ibu-ibu lagi di pengajian nih, biar anaknya nggak nangis, ngasih HP ya kita lihat sebentar, 1 jam kemudian lihat gitu apa yang dia buka gitu kan. Iya. Nah ini memang tips-tips seperti ini. Berapa kali ya ada yang kecanduan begitu, kalau nggak ada HP nggak nangis jerit-jerit, muter-muter itu nangis, ya ampun gitu ya. Ya orang tua di sini harus koreksi diri juga, mungkin selama ini terlalu sibuk, terlalu lalai. Ya anak itu ya digendong gitu kalau masih anak 3 tahun gitu ya. Ya apalagi kalau ya udah dewasa, kita ajak kesukaan dia tuh apa. Misalnya dia sukanya ke laut, ayo kita berenang gitu ya. Dek, jangan megang HP terus, nanti matanya itu loh sakit merah gitu. Jadi kita ajak berenang gitu. Terus kita lama-lamain ke hobi-hobinya ya. Udah berenang kita ini loh fakta yang ada tentang gadget. Tadi ada yang positif, ada negatifnya. Tapi kadang kita agak lalai itu ya untuk mengantisipasi hal-hal yang negatifnya. Baik, Bu Ani, ada hal lain yang sekiranya penting untuk diperhatikan oleh para orang tua terkait dengan tema kita pagi hari ini? Ya baik, teman-teman, sahabat semuanya, mari kita sama-sama bahwa berkahnya hidup ini adalah dengan kebaikan hati kita. Kita hidup itu pasti ada ujian, ada cobaan. Teruslah kita berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, yang tulus, yang ikhlas, pasti itu akan Allah berikan imbalannya. Jadi dalam sebuah
Al-Quran Allah sebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau kita udah penuh cinta, penuh sayang, kita pasti di pergaulan, pertemanan, kita di keluarga, di masyarakat, dimanapun ada orang yang gak suka kita, ada orang yang iri dengan kita, jangan pernah dibales. Pokoknya kita, ya Allah, perbaiki diri kita, perbaiki ucapan kita, perbaiki tingkah laku kita. Insya Allah yang di langit dan di bumi mendoakan kita. Insya Allah kita semuanya berkah. Insya Allah, Amin, ya robbal alamin. Baik, tapi ini ada yang ketinggalan nih, karena kita mau liburan Idul Adha nih ya. Ada tips nggak untuk para orang tua dalam kegiatan selama beberapa hari di itu kita menjadi pendongeng yang terbaik. Jadi bersatu ya, kita kalau mau makan kita semua tuh rawat sama-sama kita nyiapin semua sama-sama. Jadi saya kalau 5 menit 10 menit sebelum makan semua harus turun, kita semua nyiapin. Apalagi kurban ini kalau bisa kita bikin sop sama-sama, bikin sate, makan bareng gitu. Jadi momen ini usahakan momen kebersamaan keluarga. Nah, itu ya, jangan ada gadget kalau bisa ya. Betul. Ya. Tapi kuncinya adalah ada kegiatan-kegiatan yang memang padat banget, yang menyenangkan, yang melibatkan orang tua dan anak. Ini penting untuk direncanakan ya Bu ya. Betul. Jadi dari sekarang tuh mesti ngerencanain besok hari pertama, karena liburnya sampai hari Senin kan. Betul. Nah, satu nih saya yang lupa, mohon izin. Jadi sekarang banyak sekali ya realitanya anak makan itu kayak udah plok udah gak kerasa. Dia tuh sambil ngeliatin TikTok Ya, gitu. Betul. Ya Allah, itu saya marah banget. Saya bukannya marah apa, lebih kita tegas. Allah marah, saya bilang. Sambil nonton TV, makan ini kayak itu kan tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan lagi juga buat kesehatan ini tenggorokan kayak plek kayak nggak menikmati kan. Perlu untuk dikunyah Bisa kita lihat, oh ini telur, oh ini tempe, sambil kita nikmatin, alhamdulillah, doa. Jadi kenapa bisa dibilang sekarang hati anak tuh mangkel keras ya? Mungkin itu apa yang dia apa yang dia masuk ke tubuhnya itu nggak sesuai gitu. Jadi kalau makan ya HP nggak ada sama sekali, matiin TV, matiin HP, makan sama-sama, harus sama-sama bareng, apalagi momen di malam hari ya, makan malam. Terus kita lihat, ya Allah sayur, alhamdulillah ya Allah dikasih rezeki. Itu saya bilang, bukannya saya marah, saya bilang gini, Allah marah nanti gak Allah kasih makan lagi. Namanya anak kecil ya, atau di rumah, karena Allah kasih kita makan itu kan petani dari nanamnya, dari beli berasnya ya kan. Jadi kita makan itu bismillah ya Allah, nikmatin makan, jangan sampai makan sambil nonton. Iya. Baik, ini ya sangat luar biasa sekali. Nilai-nilai keagamaan itu menjadi penting sekali ya di keluarga, menanamkan nilai-nilai itu sedini mungkin, dan orang tua adalah teladan tadi ya. Guru pertama dan rumah itu tadi adalah madrasah yang utama bagi anak-anak gitu ya. Betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ani sudah berbagi inspirasi untuk Bi Radio untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita ngobrol banyak lagi ya. Iya, siap. Tentu banyak hal yang bisa di-sharing Sobat Bi. Kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Ani Permini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati liburannya. Menikmati ya, tanpa HP. Tanpa gadget. Cara kita kurban ini membujuk anak lepas sedikit-sedikit dari HP. Nah, salah satunya itu tadi mengajarkan, mungkin bisa jadi mengajarkan berkurban gitu ya. Mereka tuh harus berkorban juga ya untuk kebaikan mereka. Rapihin kamar, rapihin pohonan, taman, rumah, hias rumah, seperti itu kan. Wow, itu ya. Mesti masak. direncanain. Dan yang tapi itu masak. Jadi masak anak tuh belajar masakan menu ini seperti itu. Setuju. Belajar masak ya kan. Jadi banyak banget sebetulnya pelajaran dari memasak bersama dengan anak. Apalagi liburan panjang ini Mas, mohon izin, anak saya itu yang SMP SD pun saya udah mulai, mereka udah bisa bawa motor belanja. Jadi saya tulisin semua, hari ini masak ini, bumbu ini, belanja. Nah. Dan jadi mereka tuh dari nawar, dari belanja, sampai rumah pun istirahat dulu, sholat, baru masak. Nah ini ya, jadi semua proses sebetulnya yang sederhana itu adalah proses mereka untuk belajar juga ternyata begitu ya. Betul. Jadi ngajarin anak itu dengan tadi kontekstual banget gitu kan. Di sisi lain kegiatan-kegiatan yang penting ternyata nggak selamanya mahal. Betul, murah, sederhana itu bahagia. Jadi mohon maaf ya tambahan Mas, jangan sampai kejadian ada anak dipanggil makan aja, Kak makan, nggak mau. Kak makan nggak mau, bahkan entar. Itu aduh ya kan. Baik. Bahkan makan ada yang harus disuapin. Itu dia. Pakai baju dikancingin, aduh saya bilang itu.
ini Jangan nih sampai, ya, ya. mesti kita benar-benar kembali merefleksikan bagaimana pola pengasuhan kita untuk membangun keluarga yang kuat, untuk melahirkan generasi yang hebat pastinya. Terima kasih Amin. Ibu Ani ya. Amin. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagunya pas banget ya, jangan biarin. Lagu kesukaan banget Mas. Mana ini lagunya? Oh. Dulu saya kuliah di sana. Oh. Di Damaskus Syria ya. Iya. Ketemu suami juga nikah di Mekah. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak, Mani, Makasih, sudah memberikan ya. banyak gitu ya. Ini apa insight lain ya, banyak ilmunya agama nih di Sahabat ini. Pas banget juga nih mau Idul Adha. Gitu. Ya. Saya terima kasih juga ya. Dan kapok ini jauh-jauh sini. Ya. Jadi kalau memang nggak sempat kita bisa zoom sebetulnya. Iya. Jadi buat teman-teman juga nanti kalau kita mau kita ngobrol yuk, kita apa komunitas apa? Duta Hijab ya. Duta Hijab tuh ngapain aja sih? Bisa teman-teman dia misalnya dijadwalin gitu. Iya. Sama remaja kan enak Betul. ngomong. Jangan Apalagi- jangan ngebantah orang tua. Udah tahu lebih jauh ya. Orang tuanya mau ngarahinnya gimana? Tergantung amalan dari kecil, saya bilang. Kalau dari kecil udah menurut orang tua, mau cari kemana ridho orang tua, Iya. mau cari kemana rezeki. Ingat ya, kalian masih kecil, Umi bilang. Semua orang hidup tuh pasti meninggal. Dan kita hidup di dunia ini pasti ada hasil apa yang kita perbuat. Saya bilang ke anak saya dengan bahasa anak-anak, saya bilang, Sibaha warimaya, ajarilah anak-anakmu itu berenang dan memanah. Jadi hidup ini ada fokus. Kita memanah itu kan fokus kan. Kita tuh fokus apa hasil apa. Nanti Umi beliin lagi yang lebih bagus gitu kan. Dirangsang untuk juga yang cukup yang bertahap gitu, nggak langsung yang mahal gitu ya. nah itu. Nanti, Tapi anaknya udah tahu dikucilkan dikucilkan. semua Iya. temannya anak SD aja semua pasti punya gitu ya. Terus kita dihapusin jadi anak tuh nyari. Jadi kita ibu ini harus misalnya nanti Oh, iya. Muharram. Hmm. Bahkan zaman sekarang mungkin Dan ini, Bani, supaya orang tua juga nggak kudet gitu, nggak kuper gitu. iya betul ya. Ini juga mungkin PR bagi kita semua bersama ya. Semoga Oke. dia kan kalau kita agak keras anak juga akan susah ya. Biasanya dia lari gitu ya. malah dia ngumpet-ngumpet nanti. Wah, bukan. Kita pun dengan suami istri terbuka. Kita jelasin ini loh teman-teman saya, ini loh kolega saya seperti itu. Dan juga dalam medsos ini jangan sampai malah menjauh banyak perceraian karena itu dari ya namanya dunia medsos ya zaman sekarang. Kalau kita nggak aware, kita nggak terbuka, ini tuh relasi bisnis, ini tuh relasi gitu ya. Saya mohon izin bukan mengarahkan ke saya pribadi karena lebih baik nyontohin sendiri kan daripada bicara yang lain yang belum ada buktinya gitu ya. Apa artinya gitu kan, hanya buat yang lain. Kalau yang mampu iya, apalagi kita setelah pasca COVID kan, orang kan banyak yang masih baru, banyaknya permusuhan, bahkan suami istri banyak sekali masalah. Saya mohon izin kalau habis kajian ibu-ibu tuh ngumpul, misalnya masih SD, kalau HP-nya diambil malah nangis teriak-teriak. Ya, Aduh, tantrum gitu ya. Jadi ibunya pernah suatu saat dia diasuh lah sama pengasuhnya gitu. Jadi pas HP-nya diambil itu dia tuh kayak nangis teriak-teriak dan ibunya kan jauh ya. Dan dia tanpa sadar HP-nya nggak dipakai, dia tuh muter-muter gitu mas, lah karena otak dia. Karena memang sekarang ini juga Tiap hari ya siaran luar biasa. iya.